memberkati urapi kami semua satu persatu Tuhan. Terlebih lagi Pak Peri yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi pakai dia Tuhan lebih karena Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu menyertai kami semuanya Tuhan. Dan juga segala kuasa kegelapan dan kuasa iblis mengganggunya, Hamba katakan, hancurkan dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan pada kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita akan mulaikan. Kita mau angkat satu pujian. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Kita naikkan pujian, mohon maaf, saya tidak pakai musik ya, karena teman saya lagi berhalangan, lagi ada acara, jadi saya tanpa musik. Tapi saya percaya tidak mengurangi hadirat Tuhan ya. Hadirat Tuhan pasti selalu ada. Dan urapan Tuhan terus tercurah ya. Puji Tuhan, mari kita naikkan pujian. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Naikkan sekali lagi pujian ini, dan biar ini menjadi satu pengakuan kita di hadapan Tuhan, bahwa selagi kami masih ada, selagi kami masih hidup, kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau mengagungkan Engkau Tuhan, dan biarlah ini terus Tuhan, menjadi Tuhan Yesus Tuhan, perenungan kita, bahwa nyanyian, pujian, dan pengagungan kita hanya kepada Dia. Kita naikkan sekali lagi pujian ini, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Haleluya, haleluya. Dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, mari kita sembah Dia. Haleluya,
kami-Mu Tuhan. Inilah yang kami renungkan, biar setiap waktu kami memuji Engkau, kami muliakan nama-Mu. Biarlah pusat penyembahan kami hanya padamu. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Haleluya. Haleluya, terpujilah Allahku. Terpujilah Allahku, ya Allahku. Sebab Kau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami terus memuji Engkau Tuhan. Selagi kami masih ada Tuhan. Selagi kami masih hidup Tuhan. Biar terus pujian penyembahan kami naikkan kepadamu ya Bapa. Untuk bagiannya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Buat waktu-waktu yang Tuhan masih berikan buat kami. Kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk kami boleh memuji Engkau, mengagungkan nama-Mu Yesus Tuhan, Raja kami di atas segala raja. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami bersyukur, kami bangga Tuhan. Kami punya Tuhan Allah yang besar, yang telah berjanji Dia sanggup menggenapi setiap janji-janjinya bagi kita. Biarlah iman kita bersepakat percaya Allah kami adalah Allah yang berkuasa. Kami terima kemenangan dari Tuhan. Kami terima lawatan Tuhan. Kami terima pemulihan dari Tuhan. Kami percaya setiap kita yang join sore hari ini Tuhan, kami tidak akan sia-sia Tuhan. Sesuatu yang baru Tuhan akan nyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami terima janji Tuhan. Kami terima firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Ferry Tuhan. Bahkan urapi kami semua. Biarlah hati kami terbuka untuk kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan bekerja atas kami Tuhan. Supaya Tuhan ibadah ini Tuhan bukan ibadah yang biasa-biasa. Tapi sesuatu hal yang luar biasa yang kami mau terima janji Tuhan. Kami terima kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Kita naikkan satu pujian. Ku buka hati untuk-Mu Tuhan dan saya serahkan kepada hamba-Nya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami
dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, haleluya. Saya serahkan kepada hambanya untuk firman Tuhan. Oke, mari sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk sore hari ini, waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami berkumpul dalam nama-Mu. Firman-Mu mengatakan 2-3 orang berkumpul, maka Engkau hadir. Kami percaya saat ini Engkau telah hadir, Tuhan. Kiranya kehadiran-Mu, Tuhan, menaburkan benih firman bagi kami untuk lebih bertumbuh lagi iman kami, lebih percaya dan taat padamu lagi. Kiranya hidup kami bisa berbuah lebat, Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini Tuhan, kiranya apapun yang hamba perkatakan hanya daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Amin. Nah, terima kasih. Kalau suara saya kurang jelas, tolong dikasih tahu ya. Oke. Ya, terima kasih untuk undangannya. Satu kehormatan bisa melayani di Family Ministry ini. Hari ini saya akan bawakan tema tentang kurang percaya. Karena berdasarkan pelayanan belakangan ini yang kami alami dan saya lihat masih banyak hal, bahkan hamba-hamba Tuhan pun yang masih kadang kurang percaya. Nah, gitu ya. Jangankan jemaat biasa, ya. Hamba-hamba Tuhan yang sudah pelayanan, sudah pernah ngalamin Tuhan, sudah pernah ngalamin mujizat Tuhan pun kadang bisa kurang percaya. Makanya saya ambil ayat Bilangan 11 ayat 23. Di situ tertulis, tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi padamu atau tidak. Ini Musa yang sudah ngalamin berbagai mujizat Tuhan waktu dia menghadapi Firaun. Tapi ketika dia menghadapi permintaan bangsa Israel yang dia bawa keluar dari Mesir itu minta daging, dia jadi kurang percaya. Bagaimana caranya memberi makan daging untuk 600.000 orang Israel. Nah, dia ngomong dengan Tuhan. Makanya Tuhan menjawab. Dia bilang, masakan kuasa Tuhan kurang untuk melakukan itu? Itu pertanyaan Tuhan padanya. Kenapa? Karena dia sudah pernah ngalamin berbagai mujizat Tuhan. Tapi masih kurang percaya. Ini juga terjadi pada murid-murid Yesus yang sudah diberi kuasa menyembuhkan penyakit, mengusir setan. Tapi di Matius 17, di situ ada cerita tentang anak yang sakit ayan. Nah, yang kadang dia jatuh ke dalam api, jatuh ke dalam air gitu ya. Nah, orang tua anak ini kasih ke murid-murid untuk disembuhkan. Ternyata nggak bisa. Dan Yesus bilang karena kurang percaya katanya. Nah, ini sesuatu yang harus jadi koreksi juga di kita ya. Apakah kita juga kadang melihat hal-hal yang belum pernah kita alami, misalnya masalah-masalah yang datang gitu ya, mungkin belum pernah kita alami, terus kita jadinya agak kurang percaya, seakan kita membatasi kuasa Tuhan. Karena ini di luar dari kemampuan berpikir kita, di luar pengetahuan kita gitu ya. Nah, hal-hal yang bagi saya kenapa murid-murid Yesus agak tidak percaya ketika menghadapi sakit ayan, karena di dalam Alkitab sebelum kejadian ini tidak ada cerita mereka menyembuhkan penyakit itu. Jadi penyakit baru lah istilahnya gitu. Jadi mereka jadi ragu gitu. Bisa nggak ya gitu ya. Ya mungkin kita juga dalam pelayanan kadang kita juga suka ragu ya kalau diperhadapkan dengan masalah-masalah yang mungkin belum pernah kita hadapi. Nah, gitu ya. Kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan pasti mampu menyediakan semua yang melampaui pikiran kemampuan manusia. Ini ada di 1 Korintus 2 ayat 9.
apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk yang mengasihi Dia. Jadi ada syaratnya ya, orang yang mengasihi Dia pasti akan mengalami berbagai hal yang di luar akal budinya, gitu ya. Tapi ketidakpercayaan, nah ini harus hati-hati. Ketika kita kurang percaya, apakah itu ada dampaknya? Nah, hari ini saya juga mau kasih tahu dampaknya dari kalau kita kurang percaya. Pertama, kita tidak akan mengalami mujizat. Nah, Matius 13 ayat 58, dan karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat diadakan di situ. Mujizat diperlukan iman. Nah, gitu ya. Tanpa iman percaya, itu susah sekali mujizat terjadi. Banyak tempat yang dimana Tuhan tidak melakukan mujizat karena iman kurang di situ. Makanya dalam cerita-cerita juga ketika misalnya Yesus membangkitkan anak Yairus misalnya gitu ya. Itu dia hanya bawa muridnya hanya 2 orang yang benar-benar dia tahu dia percaya. Yang lain disuruh keluar sama orang tuanya aja diajak. Kenapa? Karena ketika doa mujizat perlu iman. Nah gitu ya. Lalu kalau kita tidak percaya, dampak apa lagi yang bisa kita alami? Yaitu kita tidak akan sampai pada tanah perjanjian Tuhan. Ibrani 3 ayat 19 mengatakan, demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk karena ketidakpercayaan mereka. Atau di Matius 21 ayat 32, ditulisnya, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya padanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Di sini dibandingkan orang-orang pendosa berat, pemungut cukai, pelacur gitu ya. Ketika mereka ketemu Yesus, mereka percaya penuh. Dan mereka dibilang, mereka diselamatkan. Tapi orang-orang Yahudi ahli Taurat sudah melihat, tidak percaya. Nah, gitu ya. Jadi hati-hati dengan ketidakpercayaan. Itu menjadikan kita bisa ditolak Tuhan. Lalu di ayat yang lain dampaknya adalah tidak bisa menjadi kepunyaan Allah. Yohanes 10 ayat 26 mengatakan, tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Ternyata orang-orang yang tidak percaya penuh, tidak percaya dan taat gitu ya, itu tidak bisa dianggap sebagai dombanya Tuhan. Karena domba mengenal gembalanya dan pasti taat dan mendengar suara dan taat gitu ya. Tapi kalau kita sampai tidak percaya, jangan-jangan kita bukan dombanya Tuhan. Makanya harus hati-hati. Kita lihat bagaimana dalam cerita Alkitab, rasul-rasul mengalami banyak hal dan Tuhan mendidik mereka untuk percaya. Salah satunya ketika kita baca di Matius 8, di situ tentang mereka menghadapi badai. Ya kan? Di mana akhirnya Yesus mengajari mereka percaya bahwa mereka bisa berkuasa atas alam. Nah, ini ya, yang kadang kita suka tidak percaya terhadap alam. Kalah istilahnya kuasa kita, nggak bisa ngatur alam gitu ya. Kita harus belajar. Hal sederhana mungkin ketika mau ibadah, hujan gede misalnya ya. Coba percaya. Itu apa, usir hujannya, misalnya pindahkan atau suruh hujannya berhenti. Kalau di HOJ kami karena ibadahnya sore, di Bandung tuh suka hujan. Kami selalu praktek itu, gimana caranya supaya hujan berhenti gitu ya. Nah, ini ada sesuatu yang harus kita latihan iman. Dan di Markus 16 ayat 14 juga di situ Yesus juga menegur murid-muridnya yang kurang percaya. Akhirnya ia menampakkan diri pada ke-11 orang ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya pada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Nah, ini rasul-rasul tidak percaya Yesus sudah bangkit. Walaupun sudah ada saudari mereka kasih tahu ini Yesus sudah bangkit, mereka nggak percaya. Ini hal-hal yang di luar akal budi mereka gitu ya, bahwa mana mungkin ya udah mati terus bangkit gitu ya. Nah, kita juga kadang harus percaya hal-hal yang di luar nalar karena Tuhan kita maha kuasa. Jangan kita batasi kuasa Tuhan dengan pikiran kita, dengan pengalaman kita gitu ya. Sama halnya dengan rasul-rasul ketika
disuruh menabur jala gitu ya. Sudah semalam mereka ahli ikan, mereka ahli nelayan gitu ya. Ahli menangkap ikan. Tapi Yesus bilang, tebar aja nanti pasti ada ikannya. Itu di luar nalar mereka, di luar pengalaman mereka. Bahkan Yesus mengalami di mana saudara kandungnya pun tidak percaya. Kita bisa baca itu di Yohanes 7 ayat 5. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Nah, iman percaya ini memang harus kita wujudkan dalam ketaatan gitu ya. Karena kalau hanya percaya saja tapi tidak taat, maka level percaya itu sama levelnya dengan levelnya setan. Sesuai Yakobus 2 ayat 19. Di situ dikatakan engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ya kan, kalau kita hanya bilang, oh saya percaya tapi nggak taat, maka kita levelnya seperti setan. Setan tuh karena nggak taat, makanya dihukum. Kita jangan sampai punya level yang tidak taat. Ya. Lalu kalau memang tidak percaya punya dampak yang begitu negatif ya, begitu bahaya, lalu apa dampaknya kalau kita percaya penuh? Nah, ini juga harus kita pahami kalau kita benar-benar percaya dan taat. Paling pertama, kita bisa memindahkan apapun yang menghalangi kehidupan kita, khususnya kehidupan rohani kita. Matius 17 ayat 20. Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata pada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Nah, ini kalau punya iman ya. Ini saya mau cerita, saya 2 minggu yang lalu, saya tanggal 19 itu saya sama tim saya berangkat ke Malaysia, ke Sibu, Sarawak, nah, gitu ya, karena ada undangan dari gereja-gereja sana, nah, di mana kebanyakan gereja-gereja sana itu penduduk aslinya adalah Dayak Iban, gitu ya. Dan ketika kami mau berangkat, itu kami lupa paspor kami ternyata sudah mati. Ya, akhirnya kita udah bilang bahwa tanggal 19 berangkat, ternyata kita baru sadar itu 1 hari sebelum libur Lebaran. Pas kita buka paspor mau beli tiket, waduh ternyata sudah mati. Kita berangkat ke kantor imigrasi di Bandung di Miko Mall. Sampai di sana dikasih tahu bahwa untuk bikin online itu sampai Mei baru ada jadwalnya karena penuh sekali. Sedangkan besok sudah libur Lebaran katanya. Waduh, kami bingung gimana caranya. Akhirnya kami sepakat berdoa minta jalan keluar. Nah, tiba-tiba ada yang kasih tahu, bilang, Pak Fer, mungkin coba ke kantor imigrasi yang lain di Jalan Suci itu. Saya bilang kan masa di Mikomo kan juga kantor imigrasi, masa dia nggak tahu kalau di Jalan Suci mungkin ada jalan keluar. Tapi ya sudahlah, kami taat aja, udah coba aja lah gitu ya. Kami pindah tempat ke Jalan Suci dan ternyata di sana sama sih sebenarnya jadwal penuh sampai Mei, tetapi ada yang beda. Di situ dikasih tahu ada yang namanya percepatan. Dan percepatan ini harus menambah biaya 1 juta, tapi bukan suap. Karena itu benar-benar dipakai spanduk gitu ya. Dan ada link secara resminya kita bayar gitu. Dan itu digolongkannya sebagai percepatan. Dan percepatan ini nanti bisa fotonya tanggal 16. Kami kan diundangnya tanggal 19 gitu ya. Akhirnya kami coba daftar, bayar. Tanggal 16 ternyata wah lancar. Benar-benar percepatan itu. Kita nggak usah ngantri. Pada hari itu wah ramai sekali gitu ya. Nggak usah ngantri, ada jalur khusus. Langsung foto, langsung jadi. Nah, satu hal kami lewati gitu ya. Wah tenang gitu ya. Oh ternyata Tuhan banyak cara. Kalau kita tetap percaya dan apalagi ini untuk pelayanan gitu ya. Bahwa Tuhan pasti menyertai. Nah, hal kedua, kalau kita percaya, kita akan mengalami mujizat Tuhan. Seperti terjadi di Markus 5 ayat 36 sampai 42. Ini tentang anak kepala rumah ibadat. Yesus hanya bilang padanya, jangan takut, percaya saja. Karena orang-orang sudah bilang anakmu mati, katanya gitu kan. Akhirnya Yesus bilang, talitakum, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Langsung bangun gitu ya. Ini mujizat yang luar biasa dan kami pun ketika sudah mendapatkan tiket gitu ya,
kami kan beli online ya. Terus berangkat dong ke Sibu itu, ternyata ke KL dulu, dari KL terbang lagi ke Sibu. Sampai di KL ternyata dikasih tahu ada gempa gunung berapi ruang. Nah, itu meletus katanya kan ya. Dan itu menyebabkan penerbangan dari KL ke Sibu semua dibatalin. Waduh, kami sudah sampai di KL, gimana gitu kan? Sampai di airportnya sendiri, di International Airport, petugasnya bilang, Pak, Bapak lebih baik pulang, karena kalau mau ke Sibu pasti nggak ada penerbangan. Saya bilang, tapi kan saya udah beli tiketnya dan tidak ada konfirmasi dari maskapai bahwa ini dibatalkan. Akhirnya kami putuskan, setelah berdoa, kami putuskan tetap pergi pindah ke terminal domestik untuk check-in gitu kan, karena memang nggak ada pemberitahuan. Nah, itu jaraknya lumayan. Ya, kira-kira 20 menit lah naik bus lagi gitu ke terminal. Nah, akhirnya sampai di sana, kami coba check-in pakai mesin check-in online. Pas kami pencet, ternyata itu keluar tiketnya. Wah, saya bilang, kalau tiket berarti terbang nih. Akhirnya kita tanya lagi, kita cek di internet. Ternyata lucu. Penerbangan misalnya ada 4 penerbangan ke Sibu. Yang pertama batal, kedua batal, yang ketiga tidak, yang keempat batal. Yang ketiga itu punya kami gitu. Nah, itu Tuhan gitu ya. Jadi mujizat itu akan kita alami, sesuatu yang di luar akal. Bahkan kami kalau kami kurang percaya pada Tuhan, mungkin kami percaya sama kata petugas di airport bahwa itu batal. Karena mereka pasti lebih tahu gitu ya. Mereka petugas airport gitu. Nah, tapi nggak tahu kenapa hal-hal yang mustahil ini bisa terjadi. Makanya kita bisa mengalami. Seperti yang di Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Nah, ini makanya kita perlu ya percaya. Lalu dampak apa lagi kalau kita percaya penuh? Dikatakan kalau orang yang percaya penuh dan taat itu akan diselamatkan. Nah, di Markus 16:16, siapa yang percaya yang dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, kita ketika percaya penuh gitu ya, jangan sampai hanya level percaya tadi, level percaya setan, maka kita tidak akan selamat. Tapi kalau kita percaya penuh dan taat, maka ketaatan kita akan diperhitungkan Tuhan dan kita akan diselamatkan. Lalu hal yang lain adalah ketika kita percaya penuh, kita tidak akan dipermalukan. Nah, ini Roma 10 ayat 11 mengatakan, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya pada dia, tidak akan dipermalukan. Nah, ini kami alami lagi ketika kami sudah sampai ke tempat pelayanan kami. Kami kan pergi ke beberapa daerah yang namanya Sarato dan juga Sarikei, dan Kucing gitu ya. Nah, di Sarato dan Sarikei ini, di Sibu ini penduduk aslinya semuanya Dayak Iban. Dan kami diundang ke rumah-rumah panjang. Nah, rumah-rumah panjang ini bisa di dalamnya mungkin ada 30 keluarga gitu ya. Jadi kalau ketua kepala rumah panjangnya percaya, semua ngikut. Nah, gitu ya. Jadi kami ke beberapa rumah panjang. Dan salah satu jemaat di sana ternyata punya pengalaman sudah sering didoakan oleh hamba Tuhan di sana gitu ya. Tetapi masih sering diganggu. Nah, dia bingung kenapa begitu. Akhirnya ketika tim kami datang, nah, kebetulan pendeta Elsa kan punya karunia membedakan roh. Ketika masuk rumahnya, terus Elsa WA saya, bro ini rumahnya goyang-goyang bro, katanya. Saya bilang saya nggak berasa apa-apa, saya bilang gitu kan. Ya udahlah, kira-kira apa nih yang bikin seperti ini? Karena sudah sering didoakan nggak berhasil gitu. Dan ternyata si Elsa bilang itu tuh mandaunya tuh. Mungkin ya saya cuma ngambil kesimpulan, mungkin sebelumnya hamba-hamba Tuhan yang melayani itu mungkin juga penduduk asli Iban, sehingga mungkin mereka juga agak takut untuk misalnya membakar hal-hal yang dari budaya mereka gitu ya. Karena di rumah itu ada misalnya baju buat baju apa namanya perayaan agama mereka lah gitu ya. Yang zaman dulu perayaan adat, baju adat, terus ada juga mandau, banyak macam hal-hal. Nah, tapi menurut si Selsa yang berbahaya tuh yang mandaunya karena itu ada isinya. Nah, akhirnya kami cuma ngomong sama yang punya gitu ya. Bapak benar mau diselamatkan nggak? Benar-benar mau diberesin nggak? Dia bilang mau Pak, karena kami di sini berasa nggak enak tinggalnya dan nggak betah. Kata anak saya juga sering nggak betah, sering mimpi buruk dan lain-lain. Akhirnya kami bilang berani nggak? Mau nggak? Mandau ini dimusnahkan.
Yang lain kami tidak akan ganggu, biarin jadi hiasan, tapi mandau ini perlu dimusnahkan. Akhirnya dia diskusi dengan istrinya dan akhirnya memperbolehkan. Nah, akhirnya kami musnahkan. Nah, lucunya setelah musnah, itu malamnya si suaminya ini tidurnya ngoroknya kenceng banget. Nah, isinya takut, dikiranya wah nanti ada apa-apa gitu ya, karena nggak pernah dia tidur ngorok gitu. Besoknya kami dipanggil lagi. Akhirnya ketika dipanggil kami jelasin ini karena bapak ini tidurnya terlalu nyenyak karena dia dilepaskan. Jadi nggak usah khawatir bukan serangan balik atau apa. Akhirnya istrinya baru ngomong. Selama ini kalau dia ribut dengan suaminya, dia selalu pengennya ambil tuh mandau untuk menusuk suaminya. Suaminya juga baru dengar pengakuan istrinya gitu. Jadi makanya kami bilang hati-hati dengan barang-barang yang diberikan atau diwariskan gitu ya, kalau tidak tahu apakah itu ada isinya apa enggak. Nah, makanya ketika kami bereskan, semua hal jadi bagus. Sampai sekarang mereka masih kontak, bahkan sekarang sudah mulai ikut Bible study saya, karena kan sering saya online Bible study-nya. Nah, keluarga ini ngikut gitu karena mereka berasa rumah mereka benar-benar sudah dibebaskan dari gangguan-gangguan gitu ya. Makanya kita perlu ketika mengalami mujizat, ketika kita melihat mujizat, satu hal yang harus mengubah kita adalah kita harus jadi percaya dan taat. Mujizat kalau kita alami, tapi tidak mengubah kita untuk percaya dan taat, maka itu sia-sia. Maka itu tidak ada gunanya. Itu hanya mungkin seperti orang ya acara aja gitu ya, pertunjukan sulap, pertunjukan sihir gitu ya. Cuma wah bagus, wah hebat gitu. Tapi tidak mengubah kita. Mujizat harus mengubah kita. Makanya Yohanes 4 ayat 48 Yesus bilang, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Kenapa Yesus dalam penginjilannya dia mengadakan mujizat? Tujuannya supaya orang percaya dan taat. Jadi kalau sudah melihat mujizat harusnya percaya dan taat. Tapi banyak yang enggak. Ya, hanya ingin merasakan mujizatnya aja, tapi tidak mau mengalami perubahan. Bagi saya, hidup saya, mujizat terhebat dari Tuhan Yesus adalah mengubah saya menjadi orang yang taat dan percaya. Dari manusia yang sontoloyo dulu gitu ya, menjadi sekarang hamba Tuhan dipakai, itu mujizat paling besar dalam hidup saya. Nah gitu ya, bukan hal-hal tentang wah sakit dari sembuh atau sembuh dari penyakit atau apa, itu mah hal-hal kecil bagi saya. Tapi kalau bisa mengubah saya menjadi orang yang percaya dan taat penuh, itu luar biasa. Itu makanya saya bilang Tuhan Yesus itu luar biasa. Mujizat terbesarnya mengubah hidup saya, gitu ya. Makanya Yesus bilang sama kita, mengingatkan kita di Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini iman yang levelnya lebih tinggi. Tidak perlu lihat, tapi percaya. Dibandingkan udah lihat, baru percaya, atau udah lihat, tapi tidak mau percaya juga. Nah, gitu, lebih parah lagi gitu ya. Nah, ini adalah level iman yang paling bagus. Tanpa melihat, kita percaya. Nah, ini Tuhan memuji kalau ada orang yang mengalami, yang benar-benar percaya penuh tanpa harus melihat. Nah, nggak perlu melihat mujizat gitu ya. Nah, ayo kita bangun iman kita untuk supaya banyak hal dalam hidup kita mengalami mujizat Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan. Orang yang disertai Tuhan tuh enak. Apapun di depan kita nggak khawatir. Kenapa? Tuhan menyertai saya. Makanya Paulus berani bilang, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Nah itu, iman yang seperti itu yang harus kita miliki. Baik jemaat maupun hamba Tuhan. Jangan kita batasi kuasa Tuhan. Tuhan tuh tak terbatas. Itu yang harus kita percaya penuh. Nah makanya setiap hari dalam pelayanan, alamilah kuasa tak terbatas Tuhan itu. Supaya kita bisa benar-benar bersaksi, kita bisa jadi teladan bagi orang-orang yang kita layani. Kalau kita sering bacakan ayat-ayat Alkitab tentang mujizat, tentang iman, tapi nggak pernah ngalamin, wah kayaknya susah ya kita meyakinkan orang, gitu ya. Hidup kita harus penuh mujizat. Nah, gitu ya. Itu yang menandakan bahwa
kita disertai Tuhan. Oke, mungkin sampai di situ saya renungan singkat ini supaya kita benar-benar terbangun iman percaya. Jangan lagi kita khawatir akan apapun juga yang kelihatan seolah-olah wah besar sekali masalahnya. Ingat, Tuhan kita lebih besar daripada apapun. Amin. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang telah disampaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau maha Tuhan, maha kuasa, maha menyertai, maha mengadakan apapun Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan apabila kadang kami kurang percaya Tuhan. Ketika masalah-masalah yang melebihi pengetahuan kami, melebihi pengalaman kami menjadi kurang percaya Tuhan. Kuatkan iman kami Tuhan. Kiranya Engkau selalu Tuhan menyertai kami, memperlihatkan bahwa Engkau menyertai kami dan kami tidak perlu takut apapun yang menghadang kami karena Engkaulah yang berperang Tuhan. Kami hanya duduk diam saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan pada host. Ya, terima kasih hambanya. Wah, luar biasa ini pendeta Agustinus Ferry ya. Selalu terima mujizat ya. Karena saya percaya kalau orang benar itu pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya. Kemarin juga saya melihat ya istrinya ulang tahun ya Pak. Kemarin. Ya Pak. Tuhan berkati Terima ya. kasih. Saya ada Ya. sama Pak Ferry di Facebook ya. Luar biasa ya. Dan juga saya lihat istrinya beberapa hari yang lalu juga masuk rumah sakit ya. Di Opnam ya. Yes. Saya doakan terus Iya. Pak. Pasti Tuhan Terima kasih, berkati, terima ya. kasih Pak. Pasti Tuhan berkati. Karena Tuhan Yesus itu ada di pihak orang benar. Orang yang Amin. tulus hati, ya, yang taat, yang mau dengar firman Tuhan dan melakukannya. Itu sangat disenangkan oleh Tuhan. Bahkan pasti Tuhan akan bela. Pasti Tuhan akan berkati. Dan mujizatnya itu juga berkatnya pasti akan terus mengikuti Pendeta Agustinus Ferry. Tuhan Yesus memberkati ya, luar biasa. Kiranya Tuhan terus pakai Pendeta Agustinus Ferry menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Nah, biar banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya. Menjadi berkat kemanapun Pendeta Ferry diutus oleh Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Jansil untuk satu pujian. Puji Tuhan. Terima kasih buat hambanya Pak Ferry. Ada satu kata yang saya menjadi rema ya buat saya. Enak ya kita selalu disertai Tuhan ya. Hidup kita tuh enak karena kita selalu disertai Tuhan. Setiap langkah kita Tuhan menyertai kita. Setiap detik, setiap menit, jam, dan hari lepas hari Tuhan menyertai kita. Memang benar, kita enak tuh jadi anak Tuhan tuh, luar biasa tuh. Begitu berharganya kita dijaga kita terus ya, disertai kita terus ya. Si Tuhan berkati hambanya Pak Ferry. Saya percaya bahwa biarlah firman sore hari ini boleh menguatkan kita. Kita percaya bahwa mujizat Tuhan itu tetap ada. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sebelum kita masuk doa syafaat, kita naikkan pujian. Ku yakin saat kau berfirman. Di sini ada kata-kata, ku aman karena kau menjaga. Nah, seperti yang tadi Pak Ferry katakan. Kami itu aman karena ada Tuhan yang menjaga kita ya. Puji Tuhan. Jadi kekuatan buat saya secara pribadi itu saya tangkap tadi. Enak kita. Hidup kita disertai Tuhan terus. Puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh,
bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Serahkan kepada hambanya yang memimpin doa syafaat. Ibu, Pendeta Heti ada? Nggak ada ya? Nggak ada Pak. Oke. Mungkin bisa digantikan siapa? Siapa ya? Pak Ada Iya tuh ada Oma Lydia. Oma Lydia lagi Ideal tuh. di jalan ya? Enggak. Silakan. Ibu Lydia, Shalom. Ada enggak? Ini tadi di jalan. Ya, saya doakan aja deh langsung ya. Terima Ya, kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami sudah mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, untuk kami tidak kurang percaya. Kami mau terus percaya hanya kepada Engkau Tuhan. Dan kami mau terus berserah penuh. Kau adalah satu-satunya penolong buat setiap kami. Dan kami percaya Kau adalah Tuhan, Alfa dan Omega, untuk kami terus dapat melangkah bersama Engkau, hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh meneguhkan hati kami, untuk kami tetap percaya dan sungguh-sungguh hanya berharap kepada Engkau. Berkati hamba-Mu, Pendeta Agustinus Ferry dari Bandung Tuhan, yang sudah berjeri lelah melayani kami, memberkati kami melewati firman-Mu Tuhan, yang sungguh luar biasa. Kami harus mengerti apa yang menjadi tujuan untuk kami hidup lebih percaya kepada Engkau saja ya Tuhan. Tidak ada yang lain. Berkati Agustinus Ferry sertai dengan malaikat surgamu keluar masuk ke dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Berkati juga kesehatannya ya Tuhan. Berkati juga istri anak-anaknya ya Tuhan. Tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Biar menjadi hamba Tuhan yang taat dan setia. Melayani Engkau sampai akhir hidupnya ya Tuhan. Berkati, cukupkan apa yang diperlukannya ya Tuhan. Bahkan Kau limpahkan dengan berkat-Mu senantiasa di dalam hidupnya ya Tuhan. Biar banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Bu Janse Mendong yang sudah melayani kami melewati pujian. Karena kami percaya di dalam pujian ada kesembuhan, di dalam pujian ada pertolongan-Mu, di dalam pujian ada mujizat-Mu. Karena kami percaya Tuhan Yesus itu bersemayam di atas segala pujian. Jika kami naikkan dengan kesungguhan hati, terlebih lagi kami menyembah, hati Tuhan Yesus disenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua kami yang hadir pada sore yang indah ini Tuhan. Kami sangat terberkati oleh firman-Mu. Kami terus mau melakukan apa yang menjadi bagian kami untuk tetap percaya sepenuhnya dalam hidup kami. Karena Kau adalah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami. Sampai hari ini kami sehat. Sampai hari ini kami boleh masih bernapas, hidup sehat. Itu karena kemurahan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, bahkan berkat. Senantiasa mengalir dalam setiap kehidupan kami. Damai sejahtera sukacita-Mu
yang terus ada di dalam setiap kehidupan kami. Berkati bangsa Indonesia, berkati Presiden kami, Jokowi Bapak Maruf Amin, yang sebentar bulan Oktober akan digantikan oleh Bapak Prabowo. Tuhan berkati. Karena kami percaya matamu yang selalu tertuju buat bangsa Indonesia. Dan kami percaya pada firman-Mu setiap lutut akan bertelut, setiap jin akan mengaku bahwa Yesus satu-satunya juru selamat buat bangsa Indonesia. Berkati para dokter, para perawat yang bekerja di rumah sakit, orang-orang yang terpapar sakit penyakit, Kau sembuhkan, Kau pulihkan, Kau tolong Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Kau ikat dengan tali kasih-Mu untuk kami terus dapat bergandengan tangan. Tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya membangun bait Allah yang kudus sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan diagungkan. Karena kami percaya yang hari ini sakit juga pasti Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengangkat kedua tangan kami. Kami mau terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah hatiku percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu menjadi tumpah yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak, Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besok ibadah family ministry yang akan melayani Pendeta Hari Sanosa. Kita akan diberkati oleh firman-Nya. Seperti hari ini kita sudah diberkati oleh hambanya Pendeta Agustinus Ferry. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Joni Iskandar untuk memandu bincang-bincang. Tuhan Yesus berkati. Ya,